bisa memberikan distraksi di awal untuk Matildanya terutama ya. Contohnya kayak Khalid ya. Khalid ya udah paling Khalid sih udah Matilda lagi datang untung mundur ke belakang ya. Tapi Irithel dulu, alright. Biar bisa head to head berhadapan dengan si Granger-nya ya. Balik lagi bisa gocek kiri kanan bukan cuma depan belakang ya. Betul. Bisa nembak kiri kanan juga sambil jalan apalagi bukan cuma buat diem. Dibuka di atas ya. Oke. Tigreal-nya ya. Ini masih ada Valentina loh yang bisa diambil. Tapi ya Alpha dulu. Mantap. Ini udah 3 hero kuat banget sebenarnya dari Ararki Hoshi. Alter Ego sejujurnya dari Irithel aku suka karena kan bisa ngelawan Granger kan. Bisa. Berulang kali kita lihat juga tadi Kelra yang pakai ya. Tapi Kelra ya, tapi Kelra nih, ini Kelra tuh. Kelra yang pakai sih Owning ya, pakai Irithel ya. Dreams dengan Tigreal juga udah nggak usah diragukan lagi ya. Dia udah berulang kali, bahkan ketika mengisi timnas pun dia menggunakan Tigreal gitu untuk berulang kali. Tapi ternyata malah Ararki Hoshi yang mengelawan Valentinanya nih Om. Valentina ya di ban. Iya. Kenapa Valentina di ban? Bentar. Mereka mau kemana nih kalau Valentina di ban? Vexana kah? Yang mau diambil nanti? Vexana ya. Tapi ini kayaknya ungu-ungu bakal ada di banning face Alter Ego sih. Ini udah ada Glue nih, mau di ban Glue. terakhir Glue. Ungu semua tuh kecuali Joy itu berarti. Oh iya bener ya. Ada Loi ungu, Eve ungu, Povius ungu. Valentina di ban sendiri sih. Valentina di ban Ungu itu ungu. Ya, udah dia ban kayak Darren kamu jangan pakai Valentina ya. Saya ban dulu ya. Tapi enggak sih, ini Glue kayaknya nggak akan muncul sih. Harusnya ya. Soalnya bisa diambil, masih bisa. Ini Glue nggak sih? Makanya Glue kan. Udah buang aja Glue-nya gitu. Atau Gatot Kaca. Oke. Gatot Kaca soalnya Atau Chow. nah itu Chow kan udah ada Matilda. Dairen juga bisa harusnya. Nanggung udah Glue aja. Sih Glue aja sih. Glue aja sih kayaknya. Kalau mereka emang nggak mau bawa Paramis atau Vexana, tapi Vexana juga serem sih di sini karena ada Matilda ya, jadi bisa langsung Searching Eagle ke belakang gitu. Tapi enggak, ternyata mereka masih lebih prefer ke arah Vexana dan malah ada kemungkinan Nino yang pakai Glue. Tapi ada Matilda Om. Kayaknya nggak akan senyaman itu sih, karena ya meskipun kena grab, kena slam, itu bisa di cover sama Guiding Wind-nya Matilda gitu. Wow, Lucas. Oh, Valentina karena Lucas. Oke. Kamu pengen lawan Valentina yang jadi Lucas sebenarnya. Lucas Valentina real itu ya? Lucas asli. Lucas asli ya? Wujud asli Lucas ya? Wujud asli Lucas itu kalau dibuka ya. Ya? Valentina. Oke, Ararki Hoshi jujur Lucas sama Matilda tuh bagus sih. Dari kemarin aku lihat kombinasi dua hero ini juga ngebuat Lucas itu lebih sustain banget. Itu yang pertama dan dia lebih pede untuk maju-maju Om jadinya. Tapi Jadi aku lumayan trauma lihat Lucas di GSL sih. Kayak bilang, "Oh, ini bagus." Tiba-tiba kenyataannya tidak seperti itu gitu. Hidup tidak seindah kenyataan. Kemarin dipakai Edward sih bagus. Bagus ya. Aurora. Ngeri banget tuh. Vengeance ya, tapi ya. Vengeance ya ini ya. Ini cocoknya ada Irithel soalnya pakai Vengeance dari hari kedua ya. Berarti 2 hari nih Hilda kalau sampai ini kalah pun 0%. 0% masih ya. Iya, ini Paramis diambil, oke nggak ada nggak ada Valentina ya, jadi nggak ada kopian dari Netherrealm-nya. Dan last pick untuk Rins. Hilda yang dari kemarin ya, pada saat aku nge-cast ini belum ada kemenangan sampai sekarang. Ini udah ada 6 match berarti. Dari hari kemarin kan 4 match, hari ini 2 match sama sekarang. Ini belum ada kemenangan untuk Hilda dan apakah di tangan Nino akan ada perbedaan? Kita akan segera menyaksikannya. Iya, dan ingin tahu buat battle spell Lucas nih ya. Vengeance, Flicker, Revitalize. Win rate paling gede pakai Vengeance. Vengeance paling gede memang. Oke, jadi kita akan lihat ya. Apakah Vengeance untuk Lucas dari Dairen. Dan here we go to the line of dance. Match kedua, Alter Ego Esports versus RRQ Hoshi. Let's go, alright. Karena bicara soal Lucas ya untuk di early game juga, flash combonya dia itu sebenarnya damage besar banget loh. Iya. Kali tendang kan. Kalau full stack ya, harus 2 kali itu dulu. Tracknya apa tau kan? Apa? Dia tracknya tau apa kan? Bilang apa? Apa? Raseng kan? Belum dong. Belum ya. Kan belum jadi itu ya. Tapi oke, kita lihat gimana Hilda dari Nino juga cukup kerepotan barusan. Sempat terkena kombinasi dari fast tap dan juga fast combo ngebuat dia harus tertahan ya dari segi fast clear-nya ya. Padahal kalau dari segi power clear harusnya Hilda tuh bisa di atas dari Lucas ya sih, dari power clear minion. Power clear-nya sama sih, apalagi sama-sama bawa konkasif. Karena itu sama-sama ya? konkasif. Oke. Jadi sama-sama ya on par lah ya kita bilang kalau untuk clear lane-nya. Tapi untuk segi zoningnya jelas menang Nino tuh. Lihat sakit banget tuh flash combo. Tapi dalam 2 aggro turret loh dan itu akan cukup berbahaya pastinya untuk Nino. Jangan terlalu overextend meskipun GB-nya di bawah. Tapi lihat gimana ada bayang-bayang dari Idok yang ngebuat GB juga nggak bisa terlalu ngebuka vision dia ke arah XP nih. Jadi ini Nino masih bakal nunggu aja, nggak mau membiarkan minionnya maju ke depan dari turret
ya Dairen. Karena bakal sayang ya kalau sampai dia harus nyebrang juga nanti karena lebih besar potensi untuk digeng ke Nino-nya. Semisal minion-minionnya ada di depan dari area river dan hilang, masih bisa didapatkan untuk minion wave dari untuk Nino itu sendiri. Turtle-nya akan spawn juga. Masih level 3 buat Dairen. Jadi ini masih kayak ngelimit ya potensi buat Lucas itu sendiri kalau belum level 4. Belum ada Unleash the Beast, gak bisa pencet meskipun bisa nih karena sudah full bar untuk pasifnya dia, resolve-nya dia. Ya tapi kayak selesai minions habis di mid bisa level 4 sih. Dairen pun udah level 4 ya. Mungkin di bagian bawah ini agak sedikit ditinggal tadi, tapi terlihat Dairen udah membuka Unleash the Beast-nya. Turtle yang pertama akan coba di-secure oleh Setsujin dengan timing yang tepat dari Retributions, membuka Feather Ice Strike, memukul mundur semua member dari Alter Ego, tapi NetherRealm memutar balikan keadaan dan ya nggak ada member yang tereksekusi di area Turtle tadi. Oke, lebih damai untuk Turtle yang pertama, tapi Turtle jatuh ke tangan RQ Hoshi juga dan tekanan belum berakhir dan ditabrak langsung Dreams-nya yang tumbang ternyata. Masih diliatin sama Idok ya. Itu benar-benar dikejar loh. Ketika udah nggak ada NetherRealm, nggak ada lagi backupan yang bisa diterima oleh Dreams. Itu langsung dimakan oleh King Eagle. Dan Setsujin mencoba untuk memberikan pressure tambahan ke arah Fire Beetles. Datangnya Rins membuat kondisi nggak menguntungkan ke Alter Ego karena 4 melawan 2 di bagian bawah. Feather Ice Strike kembali karena GB. Dan GB satu hit masih bisa menghindar dengan satu Blade Surge. Dan Nino untungnya dikejar, mengacaukan pandangan meskipun kembali kejar dengan Guiding Wind dan nggak ada pertukaran. Ini didapatkan oleh Alter Ego, semuanya dimakan. Tapi kali ini Rins memang didapatkan. Masih ada prolong team fight. Nino mencoba untuk escape dari jangkauan 3 member RRQ Hoshi. Dan untungnya mereka semua sadar bahwa mereka harus disengage. Wih, Dairen nggak ngasih pulang tapinya. Masih lanjut ya, karena pasif ada. Iya. Ultimate berarti ada juga. Waduh, ini nggak dikasih berhenti nafas sama sekali. Team fight lagi? Karena mau diajakin team fight terus, Guiding Wind sudah diaktifkan. Dan Setsujin juga masih bisa diselamatkan meskipun round of flicker. Dan berhasil dengan satu Ghost Bus. Karena Turtle akan spawn di atas, Dairen akan berlari duluan nih ya. Mungkin lebih cepat untuk bisa mendekati sekarang. Dijegal ya sama Dairen ya. Untungnya Nino masih bisa bertahan dari ambush yang coba dilakukan. Mencoba untuk fokus dengan King Eagle ke arah dari GB. Tertangkap Implosion, satu member di sana. Dairen yang masih kuat banget dengan Vengeance yang diaktifkan meskipun kali ini menjadi pertukaran. Tapi Turtle kedua pun didapatkan kembali oleh Setsujin dengan Retributions yang sangat-sangat on point tanpa gangguan dari GB. Yap, langsung di zoning ya, langsung berubah juga dia ikut Guiding Wind. Berubah Unleash the Beast. Terbang ya. Yap, ada flash combo-nya juga yang dilakukan dengan mode Beast. Dan meskipun tumbang tapi Turtle-nya jatuh ke tangan RQ Hoshi kembali. Ya, tapi pressure coba untuk dilakukan dari Nino karena Toy Purify yang menggagalkan satu hit combo dari Power of Wonders membuat Nino sekarang out of position, membuka Feather Ice Strike, ditarik dengan Guiding Wind. Kombinasi tercipta antara Matilda dan juga Varsha, tapi untungnya Nino masih bisa escape dengan Art of Hunting. Oke, ada flash tap yang dipersiapkan oleh Dairen. Oh, kelihatan heist-nya. Wah, untungnya masih bisa bergerak dengan heavy crossbow ya. Hampir aja ya tadi. Oh, pakai sprint ternyata, sorry. Kirain mau bilang untungnya Bobby masih berputar kamu. Setsujin 1 lawan 3 dan sepertinya Setsujin tanpa ada pertukaran meskipun GB udah low HP, tapi ya itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh Setsujin ya, cari satu tukar meskipun kali ini outer turret mid lane didapatkan oleh RRQ Hoshi tanpa adanya cover di sana dari Alter Ego. Tapi cukup jauh ya, kita melihat Setsujin memang dia jalan sendirian, gak ada pengawalan sama sekali. Dan bahkan itu seharusnya gak ada informasi juga buat gankingan yang dilakukan oleh Alter Ego. Rondel punya Glowing Wall yang jatuh ke tangan RQ Hoshi. Dari item build-nya juga Thunderbelt, first item untuk Hilda dan juga Lucas. War X buat Alpha yang berarti next-nya akan ada Queen Swing. Dan Glowing One sama-sama juga nih untuk kedua mid laner. Jadi gak terlalu beda jauh ya, mungkin bedanya ada di Marksman nih dari God Manor-nya karena ada satu bos kayak Pearson yang sudah selesai. Iya, ini terpaut hampir 1000 gold ya. Berarti antara Toy dan juga Heist bakal cukup beresiko karena lagi-lagi Toy yang sudah mendapatkan Sky Piercer dan stacknya nanti yang akan cukup banyak untuk membuat dia lebih mudah untuk mendapatkan stack dari lethality-nya itu ya. Itu yang bakal penting banget untuk diantisipasi sama Alter Ego. Membuka Turtle yang ketiga dengan satu inisiasi Dreams yang gagal. Implosions for nothing. Dan kali ini Feather Ice Strike yang langsung menutup pergerakan dari Dreams. Satu member hilang, Roundel nggak dikasih pulang, benar-benar dipegangin oleh 3 player dari RRQ Hoshi. Bahkan Nino terpaksa harus melarikan diri sejauh mungkin dari Dairen yang berubah menjadi monster yang menyeramkan, Om. Yep, Unleash the Beast. Dan berhasil untuk melakukan zoning juga dan perfect turtle bagi RRQ Hoshi. Tidak ada kesempatan tadi untuk bisa mendekat sama sekali. Dan bahkan itu mempunish ya kesalahan yang dibuat oleh Dreams tadi, Implosion yang dilepaskan di tengah tanpa ada target yang
nggak kena itu, nggak kena Gak ada siapa-siapa. target sama sekali bahkan. Iya. Dan itu ada sedikit miss yang sangat merugikan sih. Oke, GB di bagian bawah. Arki Hoshi, mereka masih memegang kendali ya. Meskipun nggak sedominan game pertama ya. Oke. Di menit ke-7 ini cuma 3.000 gold. Dan yang nggak terlalu beda jauh juga antara GB dan Sujin. Bahkan GB yang justru malah lebih tinggi. Dan Cie APP. Ini kenapa bukannya main nih Bang Ler? Kenapa Skylar malah nempel sama Diva nih, bukannya nemenin Toy ini di sini? Kan jadi substitute juga di ESL Snapdragon. Nanti kali ya. Kalau di Challenge Finals kali ya. Senjata rahasia kali ya. Bisa jadi ya. Aduh, enak banget ya Om ya. Aku juga mau nempel deh, mau biar APP kita Om, enggak ya? Skip ya Om ya. Oke. Bukan APP kita. Apa tuh? Api. Ya api. Jadi Xbox. Jadi api. Dibakar api ya. Oke, dan kita lihat Arki Hoshi. Mereka masih coba menekan Purple Buff dari Alter Ego. Sepertinya sadar bahwa mereka akan jauh lebih solid dengan bermain sebagai 4 player dengan Spear of Alpha. Kali ini Nino mencoba untuk escape, melarikan diri menjauh dengan sprint yang diaktifkan. GB di sisi lain mencoba untuk memberikan pokean damage. Dan yap, Shadow Stampede dari Roundel memang menarik Sujin. Tapi nggak ada follow up damage yang cukup untuk membuat Sujin down. Apalagi mereka masih memiliki Matilda yang bisa memberikan effect shield dengan getting win-nya. Ya, dan maka Dairon tidak perlu berubah jadi Beast ya. Karena damage yang diberikan juga dari flash combonya dia itu udah berasa banget tadi. Iya, nanti aja ya kalau butuh banget ya. Ditahan aja. Karena kan lumayan kan, ngumpulin stacknya lama. Kalau udah bukan di laning kan lama kan. Harus ngasih hit demi hit terus-terusan biar stacknya penuh untuk ngebuka Unleash the Beast. Better untuk ditahan aja, tapi Lord pertama nih kayak udah gak boleh ditahan lagi sih. Langsung buka nggak sih Unleash the Beast-nya, dan itu dia megangin 2 player dengan Unleash the Beast. Sepertinya Dairon bisa untuk didapatkan oleh Alter Ego, tapi backup-an yang begitu cepat. Dreams memang tereksekusi, tapi pertukaran dengan Dairon pun ada 2 member yang hilang, bahkan 3 double dari Toy. Looking for triple, tapi GB dan juga Heist berada di luar jangkauan dari Toy, dan kali ini Lord nggak bisa didapatkan oleh Alter Ego. Yap, 1 tuker 3 plus ada Lord juga yang jatuh ke tangan Arki Hoshi. Ya, jadi sangat-sangat unggul jauh tadi ya untuk kita bicara soal team fight-nya juga bagaimana Dairon ternyata ini sangat sulit untuk bisa dijauhkan. Oke. Dia selalu bisa mendekat dan dia harus menjadi pemain pertama yang tumbang kalau mau nabrak ke pemain lain dari Arki Hoshi. Oke, dan sekarang memang kita lihat nih ya. Keuntungan sudah berlipat gede dipegang oleh Arki Hoshi, dan mereka snowball banget, terutama dengan Toy yang mendapatkan 2 poin kill tadi. Membuat stack dari Sky Piercer sekarang ada di angka 20-an harusnya ya. Kalau udah 3 berarti ada 30 stack, dan 7% berarti HP yang dibutuhkan untuk lethality-nya aktif. Dan itu yang bakal jadi PR banget, karena ya dia tinggal eksekusi aja nanti. Di belakang ya, udah gak perlu dekat-dekat juga. Dan Dairon kembali Unleash the Beast dengan Beast Mode-nya. Menjauhkan Dreams, dan lihat yang lainnya sedang dikejar. Dan Dreams-nya yang terpisah dan akan terpick off. Ada itu satu flash combo dari dari Dairon yang ngebuat Dreams-nya out of position juga. Fighter Ice Strike, sakit banget. karena GB. Dan lihat kombinasi dengan adanya guiding win dari Matilda yang untungnya tetes terakhirnya nggak connect ke arah GB sama Nino. Itu kalau connect hilang 2 tadi Om. Ya pasti ada Blade Search tadi ya. Iya untungnya ya. Langsung kabur juga. Tapi Lordnya ini tidak untung sama sekali kan, masih ada Lord yang berjalan juga. Masih ada Outer Shield turretnya. Ya ini bakal coba dipaksain sih kayaknya untuk best turret di bagian bawah ya. Nggak bisa di defense dengan mudah karena ya mereka bawa Faramis yang nggak terlalu kuat juga untuk bermain dalam area high ground gitu. Dan Arki Hoshi sepertinya nggak puas Om. Mereka masih ngeliat adanya Super Wave Minion di atas dan akan coba dimaksimalkan dulu nih untuk pasif dari best turret dihilangkan. Tapi Feather Ice Strike kembali diinisiasikan. Implosion Dreams! Belum ada follow up yang begitu cepat, tapi malah sekarang dibalikan kembali keadaannya karena Heist dan juga Dreams yang dieksekusi oleh Arki Hoshi. Mereka kehilangan 3 player dan Alter Ego juga kehilangan Nino, hanya menyisakan Roundel dan juga GB. 2 melawan 5 bukan kondisi yang baik untuk Alter Ego dan Arki Hoshi. Mereka masuk dengan 3 wave dari 3 lane yang berbeda untuk menyapu bersih game yang kedua untuk Arki Hoshi menuju ke Challenge Finals di ESL Snapdragon.